Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Prabowo, kan IBC itu saya sebagai masyarakat rakyat Indonesia optimis Pak, waktu mulai dibangun bahwa tahun ini atau paling tidak tahun depan Bapak sudah bisa langsung beli baterai dari situ. Tapi kan ternyata belum ada juga. Itu bagaimana Pak rencananya? Karena kan kalau baterai berapa persen Pak sumbangan ke harga mobilnya? Biasanya tuh baterai nilainya, value-nya terhadap harga mobil itu biasanya berkisar sekitar 40 sampai 51%, tergantung tipe mobilnya ya. Separuh harga mobil ya? Iya, separuh dari harga mobil itu adalah harga baterainya. Oke. Ya tergantung kapasitas dan sebagainya. Tapi bicaranya kira-kira sekitar 40%. Nah, kembali ke yang mengenai masalah baterai, kan sampai sekarang kita belum di industri ini belum juga mendapatkan informasi kira-kira nanti baterainya akan seperti apa. Seperti apa maksudnya? Maksudnya teknologi yang akan diterapkan dalam produksi baterai itu kan kami belum mendapatkan informasi yang konkret, yang detail. Karena berbeda-beda ya jenis baterai mobil listrik itu. Betul. Jadi apakah nanti ini hanya berupa industri yang disiapkan oleh IBC itu adalah industri raw materialnya, nah terus nanti kemudian ada pabrik-pabrik, karena di membernya dari Periklindo ini ada yang sudah mempunyai fasilitas untuk membangun pabrik litium Pak di Indonesia. Nah daripada mereka impor kan tentunya dari lokal kan bisa lebih murah jatuhnya. Nah ini informasi ini masih belum ada ke kita. Jadi problemnya sekarang adalah kita perlu kejelasan dulu yang mana nih, karena nanti member dari Periklindo ini juga kemudian bisa mengambil keputusan bahwa kalau begitu, kalau ini saya bisa ngambil dari IBC, berarti saya investasi di pabriknya yang seperti ini. Selain baterai apa Pak yang mestinya harus juga dibantu pemerintah untuk membuat harga mobil listrik ini lebih bersaing lagi dengan mobil motor BBM? Listrik ya, motor penggerak itu tentunya. Nah kami di Periklindo ini ada MAB, yang MAB sendiri sudah mengembangkan pabrik motor, elektromotor ya. Yang kita kembangkan sendiri semuanya, kita buat sendiri. Karena ini tinggal kemudian kita scale up untuk masuk ke production. Karena MAB ini adalah produk dalam negeri, merek dalam negeri, di mana kita yang pertama kali membuat bis listrik lah gitu ya. Nah kita bisa buktikan bahwa kita bisa bikin kendaraan dengan kualitas yang mendunia, kualitas yang tinggi, tanpa harus bergantung kepada bangsa asing. Jadi sekarang kita sudah di Periklindo ini sudah macam-macam, ada pabrik baterai, ada pabrik controller dan lain-lain. Walaupun baterainya belum bisa dibuat belum dapat juga ya. Pak Haryanto, tadi sudah dikatakan SPKLU ditambah untuk men-charge, tapi 80% sebenarnya diharapkan dari rumah. Itu kalau nge-charge di rumah Pak, itu lebih murah atau sama saja? Lebih murah. Lebih murah? Iya, jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya sehari itu kan kalau di dalam kota itu kan tidak lebih dari 100 kilo. 100 km? Iya, kalau sementara kapasitas baterai itu bisa sampai 300-400 kilo. Jadi itu sepanjang tidak keluar kota itu ya cukup dengan home charging di rumah. Nah ini itu kita berikan diskon. Itu kalau ngecasnya malam hari jam 10 sampai jam 5 pagi itu sampai 30%. Diskonnya 30%? Diskonnya 30%. Dari harga normal 1.600 itu menjadi 1.100. Tapi harganya sama ya dengan penggunaan listrik selain untuk men-charge mobil listrik ini? Jadi diskon 30% dari harga tarif rumah. Yang ada. Ya. 30%? 30%. Sehingga ini memang sangat menarik. Dan ini tentu saja akan nyaman ya, karena itu dilakukan pada saat di luar waktu bulan puncak. Saat istirahat, begitu bangun, mobilnya sudah tercas dan bisa dipakai. Masalahnya dayanya cukup tidak Pak di rumah? Kan tidak banyak mungkin masyarakat kebanyakan yang punya daya di atas 5.500 begitu Pak. Bagaimana Pak? Jadi ini termasuk kita bundling. Jadi produk penjualan mobil ini kita sudah kerjasama dengan produsen-produsen mobil. Kita bundling, kita siapkan juga dengan diskon tambah daya. Jadi kita buat saluran khusus untuk mobil itu. Kemudian diskon tambah dayanya kita... Diskon berapa Pak?
Hampir cuman 16%, sekitar 15% bayar. Jadi 7 juta, 8 juta hanya tinggal bayar 800 Bayarnya ribu. 16%? Iya. Oh, bukan diskonnya 16%? Enggak, bayarnya hanya sekitar 16%. Jadi Oke. diskonnya hampir 80%. Itu di semua... Di semua, setiap pembelian mobil listrik, kendaraan listrik seperti itu. Dan itu memang sangat menarik, dan itu jalan Oke. jalur khusus, dan itu accountable lah untuk rekeningnya terpisah dan sebagainya. Kalau setelah menyaksikan Economic Challenges ini, orang ramai-ramai beli mobil listrik, Pak Haryanto. Iya. PLN sanggup tidak mengantisipasi lonjakan permintaan itu, Pak? Misalnya begitu ya. Jadi kan PLN kan sudah mengerjakan program 35.000 gigawatt. Jadi sekarang ini kapasitas kita cukup. Di Jawa saja saya punya cadangan lebih dari 2.000 megawatt. Di Sumatera juga lebih dari 500 megawatt. Sulawesi semuanya. Hampir semua daerah sudah kita sangat mencukupi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kecukupan daya. Iya, dan tidak perlu khawatir dengan yang katanya 450 watt akan dihilangkan. Bukan ya, Oh, Pak? Ya, tidak ya. Itu tidak benar, sudah dinyatakan oleh Presiden. Saya ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, kalau melihat ini kan banyak sekali kepentingan yang harus dijaga begitu, Pak ya. Ketika Pak Monty tadi katakan untuk tahap awal mungkin untuk kendaraan instansi pemerintah harus impor dulu karena ini mau menunjukkan gestur beralih ke kendaraan listrik. Itu apa tidak kontraproduktif, Pak, dengan keinginan kita memberdayakan industri dalam negeri? Nanti Pak Prabowo dan teman-temannya gigit jari, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, jadi kita harus melihat terbitnya Inpres 7 ini dalam suatu perspektif yang lebih besar ya, bahwa ini sebenarnya adalah sebuah penciptaan pasar, market ya, di mana selama ini orang bilang ayam dan telur gitu ya. Mau mobilnya dulu atau charging stationnya dulu ya. Mau invest di charging station belum ada mobilnya, mau beli mobil, produksi mobil belum ada charging station. Nah, ini adalah satu langkah yang bisa nge-break tadi chicken and egg. Nah, ini tentu saja membuat industri otomotif di Indonesia itu akan semua stakeholder, bukan hanya industri otomotif, itu akan bergerak dan bekerja keras dengan adanya Inpres ini. Nah, soal import tadi, kan kita juga mengerti, misalnya bahkan itu menjadi insentif ya. Kemarin Menteri Keuangan mengeluarkan PMK nomor 13 itu import IKD misalnya, completely knockdown. Jadi import barang tidak utuh ya. Itu bahkan dikasih 0% dia masuk. Kenapa? Karena harapannya komponen yang tidak utuh itu kemudian bisa dikembangkan di dalam negeri. Dirakit di sini. Dirakit di sini. Itu akan juga mendorong industri otomotif. Ini saya kira peluang ya, di mana kali ini benar-benar kita tidak hanya menjadi market, tapi kita benar-benar mau jadi player. Ketika kita selama ini di industri mobil konvensional hanya sebagai market, ini kesempatan justru kita akan berperan sebagai produsen sekaligus juga menyediakan kebutuhan dalam negeri. Pak Monty, kemarin DPR rapat dengan IBC ya, itu minta roadmap, peta jalan. Memang belum ada, Pak? Sebetulnya ongoing lah, artinya ongoing artinya sudah dari sejak sudah lama itu mulai dibuat draftnya dan mungkin belum di-endorse saja. Itu peta jalan yang mengatur apanya nih? Apakah memang hanya industri baterainya atau apa, Pak? Jadi sebetulnya yang mereka coba buat adalah industri sampai ke hulu ya. Jadi mulai dari jalan kalau kita lihat baterai, lalu kemudian pack-nya, lalu kemudian sel-nya, lalu kemudian smelting-nya, lalu kemudian miningnya. Makanya sebab itu IBC ini kan terdiri dari beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di semua lini, upstream sampai downstream kan. Ada Antam, ada PLN. Pak Haryanto dan teman-temannya begitu ya. Ada 4 perusahaan tuh. Betul. Nah, exactly. Nah, jadi sebetulnya kenapa kemudian begitu? Karena IBC nanti diharapkan menjadi perusahaan yang betul-betul integrated dari hulu sampai hilir. Roadmap-nya kapan, Pak, akan diselesaikan, akan dijadikan? Supaya kita semua mengerti nih, arahnya mau kemana. Karena IBC kita pikir sudah akan menghasilkan baterai, ternyata belum juga sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan sih secepatnya lah. Mudah-mudahan secepatnya? Secepatnya lah itu. Masalahnya adalah apakah kemudian kita punya time frame yang jelas, yang mana duluan, mana yang mau didahulukan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.